Memastikan ketersediaan isi ulang oksigen di ibu kota mencukupi, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mendatangi ke posko rescue oksigen BPBD DKI Jakarta di kawasan Monas Gambir, Jakarta Pusat. Untuk mengatasi kekurangan persediaan oksigen di rumah sakit, Anies pun akan meminta pemerintah pusat membuat kebijakan agar 100% pasokan oksigen industri dialihkan untuk kepentingan medis. Langsung lakukan pemasaran, kemudian langsung dibawa ke lokasi pemakaman. Oh, berarti langsung untuk lapor ke sini, kemudian dari sini langsung dikirim ke. Ya, tapi ini dapatnya dari kelurahan dari puskesmas. Permintaan karena sudah dikonfirmasi memang membutuhkan untuk pemulasaran. Pak, oksigen kan nggak cuma rumah sakit, bahkan sekarang ada yang secara pribadi juga ngisi oksigen dan udah penuh gitu, udah kehabisan. Itu gimana dari Pemprov sendiri? Ya, tadi itu termasuk bahan yang dibahas oleh Pak Menko untuk penambahan pasokan jadi oksigen yang biasa dipakai untuk industri karena 100% dipakai untuk medis. Lalu seperti apa mekanisme di Posko Rescue Monas dalam membantu pemasokan oksigen untuk rumah sakit di DKI Jakarta? Sudah ada jurnalis Kompas TV Jonah Hamonangan. Selamat petang Jonah, hingga kini sudah ada berapa rumah sakit Jonah yang terdaftar untuk memohon bantuan isi ulang oksigen di sana? Ya, selamat petang Mbak Im dan saudara. Untuk hari kedua pelaksanaan sudah ada 12 rumah sakit yang mengantarkan tabung oksigen kosongnya untuk diisi ulang Pemprov DKI Jakarta di Krakatau Steel Cilegon. Dari 12 rumah sakit total ada 102 tabung oksigen ukuran 6 meter kubik. Dan saya akan menunjukkan kepada Mbak Im untuk 12 rumah sakit ini di mana saja. Dan tentu saja kita akan memperlihatkan juga berapa tabung oksigen yang dibawa tiap rumah sakit. Jadi sebenarnya dari 102 tabung oksigen itu sebenarnya tiap rumah sakit hanya dijatah 10 tabung saja, tidak boleh lebih dari itu dikarenakan memang harus membagi dengan banyaknya rumah sakit yang ada. Yang pasti rumah sakit ini hanya fokus untuk yang ada di wilayah DKI Jakarta, baik rumah sakit milik pemerintah ataupun rumah sakit dari swasta. Nah, di mana saja 12 rumah sakit yang memanfaatkan fasilitas dari Pemprov DKI? Yang pertama ada RSUD Kalideres, di mana mereka 10 tabung, rumah sakit umum daerah Kebayoran Lama, rumah sakit mitra keluarga Kalideres, rumah sakit umum daerah Tebet, rumah sakit mitra keluarga Kelapa Gading, rumah sakit Perikasi, rumah sakit Adiaksa, rumah sakit umum daerah Matraman, rumah sakit Royal Taruma, rumah sakit Ibnu Sifa, rumah sakit Islam Pondokopi, dan rumah sakit Herbina Jatinegara. Jadi memang untuk sistem keberangkatannya ini tiap pagi, jadi tabung-tabung kosong itu sudah dibawa oleh Pemprov DKI, dikawal oleh Dishub. Jadi memang ini ada kerjasama dengan pihak dari Krakatau Steel. Dari Pemprov sendiri sudah melakukan kerjasama, jadi sudah mungkin dijatahkan kurang lebih antara 250 sampai 300 tabung. Siangnya atau mungkin tadi siang sekitar pukul 2 truk sudah datang, jadi dari pihak rumah sakit bisa langsung membawa. Jadi seperti inilah bentuk dari tabung yang sudah diisi. Jadi mereka sudah menandai, seperti misalkan di depan saya ini ada rumah sakit Kalideres. Nah, dia sudah ditandakan. Jadi tidak mungkin ada yang tertukar atau mungkin yang tidak dibawa. Kalau kita lihat ini cukup banyak tabungnya. Ini ada sekitar 10 tabung. Nah, jadi memang dijatah satu rumah sakit 10. Jadi dari pihak rumah sakit, misalkan seperti dari rumah sakit umum Kalideres ini, mereka membawa tabung kosong ke Monas. Nah, nanti dari pihak Pemprov DKI akan membawa tabung kosong itu ke Krakatau Steel. Nah, nanti setelah diisi ulang, maka tabung itu akan dibalikkan lagi ke Monas. Jadi pihak dari rumah sakit sudah membawa tabung yang sudah ada oksigennya. Jadi memang ini cukup praktis dan merupakan solusi yang dilakukan Pemprov DKI Jakarta. Sebelumnya Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan juga sudah meminta agar mungkin distribusi oksigen yang untuk industri bisa dialihkan kepada untuk oksigen untuk medis. Mengingat kalau kita lihat dari antrian, mungkin dari oksigen yang ada misalkan di Pasar Pramuka atau mungkin di tempat lain, khususnya oksigen yang mungkin 1 meter kubik, antrian sudah begitu luar biasa, di mana banyak dari mereka merupakan keluarga pasien. Namun untuk oksigen yang ada di posko di Monas ini hanya khusus untuk rumah sakit. Jadi untuk perseorangan atau mungkin untuk kelompok tidak boleh, jadi ini untuk fokus. Dan ini gratis, dimulai dari isi ulang oksigennya sampai pengantarannya. Jadi bisa dikatakan ini merupakan pelayanan yang diberikan Pemprov DKI Jakarta untuk distribusi oksigen. Apalagi kalau kita lihat saat ini angka COVID sudah
cukup tinggi. Dengan adanya pelayanan seperti pemberian oksigen ini merupakan satu cara dilakukan Pemprov DKI agar jangan sampai kebutuhan oksigen yang ada di rumah sakit dan menipis, dan itu saja sangat berdampak negatif mungkin bagi kerawanan bagi masyarakat. Tadi saya sempat menanyakan bagaimana untuk tiap rumah sakit. Jadi sebenarnya setiap rumah sakit itu mereka sudah punya jalur komunikasi ke pihak dari Dinas Kesehatan. Jadi mereka sebenarnya sudah bisa membuka kontak dan meminta untuk mengisi ulang oksigennya. Jadi mereka tinggal taruh saja oksigennya, dan nanti dari pihak dari Pemprov DKI, khususnya dari Satga, dari posko ini bisa langsung mengantarkan. Nah, bagaimana untuk pihak rumah sakit umum daerah yang tidak memiliki kendaraan atau armada dikarenakan sudah cukup padat? Jadi sebenarnya dari pihak Pemprov juga sudah menyediakan satu armada angkutnya untuk mengantarkan ke rumah sakit. Tapi ini fokus hanya untuk RSUD saja. Jadi untuk swasta mereka harus menyediakan satu armadanya untuk bisa mengangkut tabung oksigen. Yang pasti penyediaan oksigen ini cukup efektif. Kami tadi sempat bertanya kepada petugas yang membawa, mereka mengatakan ini sudah sangat lebih dari cukup, dan ini merupakan satu bentuk pelayanan dari Pemprov DKI Jakarta dalam memberikan atau menyediakan oksigen khususnya bagi pasien COVID-19 yang masih relatif tinggi yang ada di DKI Jakarta. Baik. Baik, terima kasih Jona Hamonangan yang memantau posko rescue oksigen yang menjamin ketersediaan oksigen untuk wilayah DKI Jakarta. Terima kasih untuk laporannya, Jona.